Assalamualaikum anak-anak hebat. Nah, ketemu lagi dengan Pak Fauzi. Insya Allah dalam pembelajaran agama Islam kali ini di kelas 5 kita akan belajar dua surat yang berkaitan dengan surah At-Tin dan Al-Ma'un. Nah ya, ada dua surat. Surat At-Tin dan Al-Ma'un. Anak-anak semua, nanti setelah belajar surah At-Tin dan Al-Ma'un, anak-anak akan memahami isi kandungan surat At-Tin dan Al-Ma'un. Kemudian yang kedua, semua dipastikan mahir menulis ayat dari surat At-Tin dan Al-Ma'un. Dan yang ketiga, pastinya anak-anak hafal ya arti dan ayat surat At-Tin dan Al-Ma'un. Nah, itu yang akan menjadi kompetensi dasar anak-anak semua. Jadi setelah belajar At-Tin dan Al-Ma'un, ketiga hal yang tadi disebutkan, insya Allah semuanya bisa. Nah, sekarang Pak Fauzi mau bertanya nih, apa nih manfaat belajar dari surat At-Tin dan Al-Ma'un kira-kira? Coba silahkan ditebak apa manfaatnya belajar surah At-Tin dan Al-Ma'un. Tentunya kembali kepada tiga hal tadi. Anak-anak semua akan paham, ya. Setelah paham pastinya akan memiliki satu kesadaran. Oh, ternyata makna dari surah At-Tin ini, oh ternyata makna dari surah Al-Ma'un ini. Maka setelah menyadari, akan ada keinginan untuk mau melakukan hal yang baik di dalam kandungan tersebut. Nah, begitupun hal yang kedua, akan semakin tertarik untuk mau menulis ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, manfaatnya pastinya akan mudah ya menghafal ayat-ayat Al-Quran. Karena semakin sering dilatih, maka semakin akan mampu dan mahir. Nah, itulah manfaat yang akan didapatkan belajar kedua surah tadi. Nah, yuk kita mulai masuk ke dalam surah At-Tin. Coba silahkan jawab ya. Apa arti At-Tin? Pasti tahu ya, At-Tin. Kita sering dengar tuh. Ya, oke. At-Tin adalah buah tin. Nah, ya. Kenapa ini menjadi sebuah surat? Karena di dalamnya ya memiliki keistimewaan yang mungkin kita tidak tahu. Tapi pastinya banyak orang yang tahu bahwa buah tin salah satu termasuk buah yang menjadi obat ya dari beberapa penyakit. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diturunkan di mana surat At-Tin ini? Oke, diturunkan di Mekah, betul sekali. Nah, yang ketiga, tergolong surat apa nih? Ya, kalau misalkan diturunkan di Mekah, otomatis tergolong dari surat Makkiyah. Nah, selanjutnya termasuk surat keberapa? Yes, surat ke-95. Ada berapa ayat semuanya? Ya, ada 8 ayat. Nah, itu bagian yang ada di dalam surah At-Tin. Nih anak-anak, sebelum kita mengetahui isi atau makna dari surah At-Tin, coba jawab pertanyaan Pak Fauzi ya. Siapa makhluk yang paling sempurna? Coba jawab. Ya. Makhluk itu ciptaan. Siapa ciptaan Tuhan yang paling sempurna? Ciptaan Tuhan banyak ya. Coba siapa? Oke, betul. Jawabannya adalah kita, yaitu manusia. Kenapa sih kita itu tersebut ya makhluk Allah yang sempurna? Kenapa? Coba silahkan jawab ya. Yes ya, karena kita itu beda dengan hewan, kita itu beda dengan malaikat, kita itu beda dengan tumbuhan. Di mana bedanya? Ya, kita lengkap, anggota tubuh punya, semuanya indah, ya akal dapat, hati dapat. Tidak semua makhluk diberikan sesempurna kita. So, bersyukur ya. Kemudian yang ketiga, adakah makhluk yang Allah kembalikan ke tempat serendah-rendahnya? Ada nggak? Ada. Ya, siapa dia? Siapa? Iya, kita juga.
kita makhluk yang sebaik-baiknya, kita makhluk yang sempurna. Tapi ada loh manusia yang Allah rendahkan. Nah, itu dia. Jangan sampai kita termasuk ya. Nah, bagaimana agar kita diangkat derajatnya ya dan tetap menjadi sempurna, artinya tidak direndahkan. Bagaimana caranya? Caranya, yes, betul. Caranya adalah beriman dan melakukan amal soleh. Tepat sekali jawabannya. Nah, ini dia yang tadi disampaikan ya. Isi kandungan atau makna dari atin adalah manusia adalah makhluk yang jawab sempurna. Kemudian manusia bisa menjadi hina jika tidak beriman dan beramal soleh. Kemudian manusia akan tetap menjadi sempurna dan tinggi jika beriman dan beramal soleh. Kuncinya itu ya. Kemudian yang keempat adalah Allah merupakan hakim yang seadil-adilnya ya. Jadi Allah itu sudah adil, bahkan maha adil kan. Kadang kita saja yang merasa diri kita ya serba kekurangan, diri kita serba komplain ya, tidak sesuai ya dengan apa yang diberikan kepada orang lain. Padahal Allah sudah memberikan yang terbaik. Allah Maha tahu ya, hanya kita saja. Maka ya yakini bahwa Allah merupakan hakim yang maha adil. Kita diberikan ya keadaan seperti ini, itu sudah seadil-adilnya Allah. Jangan komplain. Nah, untuk itu cukup kita imani dan lakukanlah amal soleh. Nah, kita lanjut ya dengan surah Al-Ma'un. Silakan jawab. Apa arti Al-Ma'un? Iya, barang berguna. Diturunkan di mana? Mekah. Oke, tergolong surat apa? Makkiyah. Termasuk surat keberapa tuh? 107. Ada berapa ayat semuanya? 7 ayat. Baik, kita lanjut. Jawab pertanyaan ini ya. Apa arti pendusta agama? Siapa yang tahu? Nah, coba pendusta itu apa sih? Pendusta itu kata lain dari bohong, ya. Apa yang diucapkan tidak benar, apa yang dilakukan tidak benar dengan kenyataannya. Contoh, kalau pendusta agama, kita sebagai agamanya Islam, ya, kita memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai muslim yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya diucapkan, kan begitu. Nah, kemudian kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu yang disebut dengan pendusta agama. Ya, hati-hati kalau sudah memiliki label ya pendusta agama. Nah, siapa saja yang termasuk pendusta agama di dalam surah Al-Ma'un? Siapa saja? Yang pertama, ya, yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Tuh, itu kan kewajiban semua. Kemudian yang keempat, orang yang berbuat ria. Yang kelima, orang yang enggan menolong. Bahkan menolong dengan yang barang berguna. Menolong dengan yang tidak barang berguna termasuk, ya ini tidak termasuk orang yang terlepas dari pendusta agama. Ini harus yang menolong dengan barang berguna. Nah, apa balasannya bagi orang yang mendustakan agama? Ya, pastinya tahu ya. Tempatnya adalah di neraka. Nah, ini Pak Fauzi coba sampaikan kembali. Ada 5 kelompok yang termasuk pendusta agama. Menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang berbuat ria, dan orang yang enggan menolong. Oke, Pak Fauzi yakin semuanya menyimak dengan baik, mengikuti arahan dengan baik, dan tentunya selalu menjawab apa yang Pak Fauzi tanyakan. Dan itulah ya yang akan menjadi kemampuan kalian memahami, dan pastinya setelah paham kalian akan mau melakukan ya apa yang diajarkan di dalam surah At-Tin dan Al-Ma'un.
Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.